Hai semua, Assalamualaikum. Video kali ini aku akan bikin donat yang super gemoy ini. Donatnya menul-menul, cakep banget ya. Tak hanya penampilannya aja yang cantik dan menggoda, donat ini benar-benar lembut, empuk. Pokoknya enak banget. Simak terus ya videonya jika kalian mau tahu bagaimana cara aku bikinnya. Yang pertama, tuangkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 40 gram gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan. Kemudian untuk semua bahan kering ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah semua tercampur, sekarang masukkan bahan basah. Aku pakai 2 butir kuning telur, ini udah pecah ya. Kemudian masukkan juga air, untuk airnya ini bertahap sedikit demi sedikit. Di sini aku menggunakan air es, untuk banyaknya sekitar 100-110 ml. Lanjut uleni menggunakan hand mixer atau menggunakan tangan juga boleh ya. Nah, ini airnya aku masukkan secara bertahap, pokoknya jangan sampai kelembekan juga, nanti bakalan berminyak ya donatnya jika terlalu lembek. Untuk total air yang diperlukan tergantung besar kecilnya kuning telur. Untuk kuning telur yang aku pakai tadi agak kecil, jadi aku menggunakan 110 ml air ya. Setelah dimixer beberapa saat, ini udah menyatu ya menjadi sebuah adonan. Nah, setelah setengah kali seperti ini, aku akan masukkan margarin. Untuk margarinnya ini aku pakai 25 gram dan juga sejumput garam atau sekitar 2 gram. Kemudian uleni lagi hingga kalis elastis. Untuk kecepatan mixernya ini aku pakai yang paling rendah, yaitu nomor 1. Dan total waktu untuk memixer adonan ini aku kemarin itu sekitar 8-10 menit ya. Ini udah kalis elastis seperti ini. Sekarang aku akan matikan aja mixernya. Ciri-ciri adonan sudah kalis elastis, untuk permukaannya itu sudah terlihat halus dan tidak lengket lagi ya di dalam wadah. Nah, seperti ini sudah tidak lengket ya. Ketika direntangkan, adonan ini akan membentuk window pane atau transparan gitu ya. Nah, ini seperti ini, udah cukup. Sekarang aku akan pindahkan adonan ke alas kerja untuk ditimbang. By the way, alas kerja ini tuh menurut aku membantu banget ketika akan membuat donat ya, apalagi nanti ketika merondingnya. Oke, lanjut ke adonannya. Ini aku akan bulatkan dulu ya, supaya lebih padat, supaya nanti tidak cepat mengembang. Nah, setelah dibulatkan seperti ini, sekarang aku akan timbang adonannya. Aku akan timbang adonannya sebanyak 30 gram ya. Nah, ini masih lebih, aku akan potong lagi. Oke, ini udah pas. Sekarang aku akan sedikit bulatkan adonannya supaya nanti proses merondingnya itu lebih mudah. Untuk beratnya ini tidak harus sama 30 gram ya, jadi disesuaikan lagi sama selera masing-masing, jika mau lebih besar atau lebih kecil. Oke, timbang semua adonan hingga habis ya. Setelah selesai semua ditimbang, siapkan box atau wadah, kemudian taburi menggunakan sedikit tepung terigu, ini untuk proofing ya. Selanjutnya aku akan rounding adonannya. Caranya mudah sekali, ini tinggal diputar-putar aja di alas kerja. Menggunakan bagian pinggiran telapak tangan seperti ini ya, jadi membentuk sebuah huruf C. Lalu putar-putar adonannya dan sedikit dihentakkan supaya lebih padat. Untuk bagian bawahnya ini kita kunci dengan cara dicubit-cubit ya, supaya nanti tidak bocor. Nah, ini udah selesai.
Adonannya udah halus ya, udah bulat, bagian bawahnya juga udah rapi, udah rapat. Sekarang aku akan balurkan ke dalam tepung terigu supaya nanti ketika selesai proofing itu tidak menempel ya ketika kita pegang. Nah, ini jadi lebih aman. Jangan terlalu banyak juga ya untuk membaluri tepung terigunya, jadi bisa digoyang-goyangkan supaya tepung terigunya ini turun. Selanjutnya, letakkan di dalam box atau wadah. Untuk cara yang kedua, sekarang aku akan meronding menggunakan kedua telapak tangan. Jadi adonannya ditaruh di telapak tangan, kemudian telapak tangan yang satu itu putar-putar seperti ini ya. Nah, ini juga udah halus, udah bulat. Untuk bagian bawahnya jangan lupa dikunci supaya tidak bocor. Oke, caranya seperti ini aja. Ini mudah sekali ya. Nah, itu aku hentakan supaya kunciannya itu lebih rapat ya. Selanjutnya, balurkan ke dalam tepung terigu. Oke, lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini dia udah selesai semua aku rounding. Ini ada yang kecil ya, satu, jadi lebihan. Selanjutnya, aku akan tutup adonan, kemudian resting hingga 20 menit. Atau jika tidak menggunakan box, boleh ditutup menggunakan kain bersih ya. Nah, ini udah 20 menit. Sekarang aku akan degassing. Untuk caranya, ini aku akan tekan aja menggunakan scraper karena aku tidak punya cetakan donat ya. Kalau kalian punya cetakan donat yang dari kayu itu boleh dipakai. Jadi untuk mendegassing ini lebih mudah. Untuk hasil donatnya juga sama rata ya besarnya. Jadi hasil donatnya juga lebih bulat. Tapi nggak apa-apa jika nggak punya, boleh menggunakan scraper atau ditekan menggunakan tangan seperti aku. Nah, selanjutnya ini aku akan beri lubang pada tengahnya. Aku menggunakan bantuan sumpit ya, supaya lebih pas di tengah. Kemudian lebarkan lubang tengahnya menggunakan ujung jari. Nah, ini masih rapat, jadi aku lubangi lagi menggunakan sumpit. Nah, kalau ujung jarinya sudah bisa masuk seperti ini kemudian diputar-putar ya, menggunakan jari seperti ini supaya hasil lubangnya itu lebih besar. Dan ini membuat donatnya itu terlihat menul-menul banget ya nanti. Nah, ini caranya tinggal diputar aja seperti ini. Ini udah terlihat ya, bagus banget. Ini untuk cara yang ke satu. Karena aku punya dua cara untuk melubangi tengah donat. Nah, ini untuk cara yang kedua, aku menggunakan bekas tutup ya. Jangan lupa dicuci terlebih dahulu supaya bersih. Kemudian ini aku akan tekankan aja di bagian tengah donat. Nah, hasilnya seperti ini. Minusnya ada adonan yang terbuang. Ini dia setelah selesai semuanya aku bentuk. Di sini terlihat perbedaan adonan donat yang dilubangi menggunakan sumpit dan ujung jari, kemudian ini yang menggunakan tutup. Tapi nggak apa-apa, ini nanti hasilnya sama-sama bagus. Dalam kondisi terbuka seperti ini, aku akan proofing selama 90 menit atau bisa sampai 2 jam tergantung suhu ya. Nah, ini dia sekitar 90 menit aku proofing, donatnya udah menul-menul, udah mengembang 2 kali lipat. Nah, ini aku sedang memanaskan minyak juga ya, sekitar 10 menitan, bebarengan dengan proses proofing. Jadi sekitar 10 menit sebelum digoreng, minyaknya udah dipanaskan terlebih dahulu ya, supaya nanti adonan donatnya ini tidak lama lagi menunggu minyak panas. Goreng donatnya, ini aku ambil menggunakan bantuan scraper dengan cara perlahan ya. Ini udah pas banget untuk digoreng ya donatnya, jadi tidak over proofing. Adonannya udah ringan banget dan ketika ditekan ia balik lagi ya, tidak meninggalkan jejak. Goreng donatnya di dalam minyak panas, tapi jangan terlalu panas juga, jadi masih agak hangat-hangat gitu.
Untuk menggoreng donat ini cukup dengan 1 kali balikan aja. Jadi kalau bawahnya udah kecoklatan seperti ini, tinggal dibalik aja ya. Supaya nanti donatnya tidak berminyak. Oh iya, untuk apinya ini menggunakan api yang paling kecil banget ya, supaya nanti donatnya itu matang sempurna dan tidak cepat gosong bagian luarnya. Jadi bagian dalamnya itu udah matang ya. Setelah kedua belah sisinya kecoklatan dan ini udah matang sempurna, angkat donatnya dan sedikit dihentak-hentakan seperti ini, supaya white ringnya ini tidak turun ya. Goreng semua donatnya hingga habis. Oke, ini dia udah selesai semuanya aku goreng donatnya. Untuk satu resep ini, aku menghasilkan 15 donat berukuran 30 gram dan 1 donat berukuran 22 gram. Ini donatnya empuk banget, teksturnya padat, tidak kopong. Kalau hasil donatnya udah cantik dan juga empuk seperti ini, dimakan menggunakan gula halus dan juga susu bubuk aja ini udah enak banget ya. Jika kalian punya topping untuk donat seperti glaze atau coklat juga boleh dipakai ya, itu tambah enak juga donatnya. Nah ini donatnya aku taburi aja menggunakan gula halus dan juga susu bubuk. Ini udah enak banget menurut aku, karena donatnya sendiri itu udah enak ya dimakan tanpa topping juga. Nah ini dia, sekarang aku akan cobain donat yang udah aku beri topping gula halus dan juga susu bubuk. Ini terlihat dari sobekannya aja udah lembut banget, dalamnya empuk banget, teksturnya padat tidak kopong. Oke, sekian dulu ya video aku kali ini. Terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa ya dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.